Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdaniar, sarjana biologi, magister biologi dengan NIDN 0929099402. Saya adalah dosen tetap Prodi S1 Sains Biomedis Fakultas Teknologi Kesehatan Universitas Meyaresti Makassar. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PC. Bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Fisiologi Manusia dengan kode mata kuliah IW2 1 DSM 043321. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi program studi sarjana biomedis dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah sebagai berikut. CPM ke-1 menjelaskan konsep dasar fisiologi manusia, termasuk organisasi tubuh, fungsi sel, mekanisme transport membran, dan prinsip homeostasis. CPM ke-2 menganalisis mekanisme fisiologi sistem organ tubuh utama, termasuk saraf, endokrin, muskuloskeletal, kardiovaskular, respirasi, pencernaan, ekskresi, reproduksi, integumen, dan imun dalam menjalankan fungsi normalnya. CPM ke-3 mengintegrasikan fungsi berbagai sistem tubuh dalam menjaga homeostasis serta menjelaskan perubahan fisiologis pada kondisi aktivitas fisik, stres, dan gangguan fungsional ringan. Selanjutnya, saya akan mendeskripsikan tentang mata kuliah Fisiologi Manusia, yaitu mata kuliah ini membahas tentang fungsi dan mekanisme kerja sistem organ dalam tubuh manusia, serta bagaimana sistem-sistem tersebut berinteraksi untuk menjaga keseimbangan homeostasis. Topik mencakup sistem saraf, endokrin, kardiovaskular, respirasi, pencernaan, ekskresi, imun, reproduksi, dan integumen. Sebagai sarjana sains biomedis, memahami tentang fisiologi manusia ini sangat penting karena merupakan mata kuliah dasar pada bidang biomedis. Selain itu, mata kuliah fisiologi manusia bukan hanya penting, tapi esensial untuk membentuk landasan ilmiah dan keterampilan analitis seorang sarjana sains biomedis agar mampu memahami, menjelaskan, dan mengembangkan solusi terhadap permasalahan kesehatan manusia secara ilmiah. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang akan saya berikan kepada mahasiswa, yaitu 1. Konsep dasar fisiologi, di mana organisasi tubuh, fungsi sel, transport membran, dan prinsip homeostasis. Yang kedua, sistem saraf, termasuk transmisi impuls, refleks, sistem saraf otonom, dan integrasi sensori motorik. Dan yang ketiga adalah sistem endokrin, jenis hormon, mekanisme kerja hormon, dan sistem regulasi hormonal. Yang keempat, sistem muskuloskeletal, kontraksi otot, jenis otot, dan fungsi rangka. Yang kelima, sistem kardiovaskular meliputi siklus jantung, tekanan darah, regulasi, dan sirkulasi. Yang keenam, sistem respirasi meliputi mekanisme ventilasi, pertukaran gas, transport oksigen, dan karbon dioksida. Yang ketujuh, sistem pencernaan meliputi proses pencernaan, penyerapan nutrien, dan kontrol enzimatik. Yang kedelapan, sistem ekskresi, fungsi ginjal, pembentukan urin, regulasi cairan, dan elektrolit. Yang kesembilan adalah sistem reproduksi, meliputi gametogenesis, siklus menstruasi, dan hormon reproduktif. Yang ke-10 adalah sistem imun, meliputi respon imun non-spesifik dan spesifik mekanisme pertahanan tubuh. Yang ke-11, sistem integumen, di mana mengenali dan menjelaskan jenis-jenis kelainan pada sistem integumen, dermatitis, psoriasis, dan luka bakar. Yang ke-12 adalah keseimbangan asam basa, peran respirasi dan ginjal dalam regulasi pH. 13. Integrasi sistem dalam homeostasis, meliputi tekanan darah, cairan tubuh, suhu, dan pH. Ke-14, penerapan fisiologi dalam konteks aktivitas fisik, stres, dan gangguan fungsional. Sesuai dengan RPS yang saya kembangkan, mahasiswa akan mempelajari beberapa topik pembelajaran dengan alokasi 16 kali pertemuan. Adapun referensi yang akan gunakan mengacu kepada daftar rujukan yang sesuai dengan kurikulum, ditambah referensi pendukung seperti jurnal dan artikel terbaru. Selanjutnya, untuk teknik pembelajaran yang dilakukan yaitu metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, delivery atau penyampaian, di mana materi disampaikan kepada mahasiswa dengan metode hybrid, baik daring ataupun luring. Penyampaian materi dilakukan melalui berbagai metode seperti ceramah, diskusi, presentasi, video, dan literatur. Materi bahan ajar dalam bentuk PPT, PDF, ataupun referensi dari literatur yang dimana seluruh materi ini dapat diakses mahasiswa dengan form LMS. Dalam hal ini, Edlink, sebelum proses perkuliahan berlangsung. Untuk memenuhi kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur seperti yang Anda dapat lihat di samping.
Dan sebagai referensi penunjang dapat berupa jurnal, di mana jurnal tersebut berasal dari jurnal penelitian saya sendiri, jurnal nasional maupun jurnal internasional. Selanjutnya, interaction. Sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu student center learning, di mana pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses pendidikan, dengan fokus pada kebutuhan, kemampuan, serta minat dan gaya belajar mahasiswa. Tujuannya itu untuk meningkatkan partisipasi aktif, pemahaman mendalam, dan mengembangkan keterampilan kritis. Jadi, dalam menerapkan pembelajaran SCL, saya menerapkan interactive learning, di mana dalam memaparkan materi dosen dan mahasiswa aktif bertanya, memberikan input dan aktivitas lain. Kemudian, pembelajaran kolaboratif melalui focus group discussion, yaitu studi kasus, isu-isu terkini untuk kemudian dianalisis dan didiskusikan secara berkelompok. Selanjutnya, pembelajaran berbasis masalah. Mahasiswa diberikan masalah nyata yang harus diselesaikan, di mana membantu mahasiswa memahami relevansi materi pembelajaran dengan wujud nyata. Adapun platform yang saya gunakan yaitu LMS yang dapat diakses melalui http.myuniverse.ac.id dan aplikasi dalam hal ini LMS di Edlib. Platform tersebut digunakan untuk mengisi presensi kelas, mengakses materi perkuliahan, mengerjakan kuis, dan submit tugas yang telah diberikan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu assessment atau penilaian. Jadi tahap ini merupakan tahap di mana pemahaman dan keterampilan mahasiswa itu dievaluasi untuk mengukur sejauh mana mahasiswa telah memahami materi yang diberikan, serta untuk memberikan umpan balik dan konstruktif secara objektif dan transparan. Untuk asesmen sendiri, sistem penilaian dilakukan dengan 4 komponen, yaitu yang pertama, keaktifan mahasiswa dengan bobot 20%, 30% tugas dan diskusi, 20% UTS, dan 30% UAS, sesuai dengan kontrak perkuliahan. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan yang terdiri dari delivery, interaction, dan assessment, atau sering disingkat DIA. Berikut saya akan tampilkan cuplikan video pembelajaran yang telah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Sehat. Oke, baik, alhamdulillah. Jadi semoga kita selalu diberi kesehatan ya, biar dalam proses belajar mengajar di kelas itu bisa berjalan dengan baik. Sebelum kita masuk ke topik 11 hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Jadi pada topik ke-11 hari ini, pertemuan ke-12 ya, kita sudah pertemuan ke-12, itu kita akan membahas tentang jenis-jenis kelainan pada sistem integumen. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh pada materi ini, silahkan kalian barcode dulu presensi kalian, ya. Sudah? Oke, baik. Nah, untuk perkuliahan hari ini di pertemuan ke-12, kita akan membahas tentang capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu mengenali dan menjelaskan jenis-jenis kelainan pada sistem integumen. Nah, kalau kita berbicara tentang sistem integumen, ini sudah pernah ya, Ibu sudah pernah membahas waktu di pertemuan semester sebelumnya di mata kuliah anatomi manusia. Baik, saya mau merefleks kembali, apakah masih ada yang mengingat apa-apa sih yang termasuk dalam sistem integumen? Saya, Bu. Ya, Dian silakan. Jadi sistem integumen itu terdiri dari beberapa yang diantaranya itu ada kulit, rambut, kuku, dan juga kelenjar seperti kelenjar keringat dan kelenjar penyapu. Oke, baik. Jadi betul ya, Dian tadi. Jadi sistem integumen itu terdiri atas kulit, rambut, kuku, dan kelenjar-kelenjar lain yang ada pada manusia. Ya, jadi alhamdulillah kalian masih mengingat ya pelajaran semester lalu. Baik, tapi pada pembelajaran atau CPMK 11 ini kita fokus membahas ke kulit saja ya. Jadi dari sekian banyak sistem integumen yang kita bahas pada hari ini adalah tentang integumen yang ada pada kulit atau kelainan-kelainan yang ada pada kulit.
Nah, next ya. Jadi topik pembahasan kita pada hari ini atau pada pagi hari ini tuh kita akan membahas mulai dari definisinya, struktur kulit, jenis-jenis kelainan, terus dermatitis, ada psoriasis, terus luka bakar, dan nanti di akhir PowerPoint nanti akan ada kesimpulan apa-apa saja yang kita pelajari hari ini. Oke, kita masuk ke definisi. Sebelum kita melangkah jauh, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya integumen itu. Jadi, sistem integumen itu adalah sistem organ yang melindungi tubuh dari berbagai ancaman luar, seperti patogen, cedera fisik. Nah, patogen ini terdiri dari apa? Bakteri, virus, jamur, serta kehilangan cairan. Sistem ini merupakan garis pertahanan pertama tubuh untuk mencakup kulit. Kenapa dia disebut sebagai sistem pertahanan tubuh pertama? Karena kulit itu adalah lapisan paling luar. Cairan ini merupakan garis pertahanan tubuh dan juga kelenjar-kelenjar yang berkaitan seperti kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Selanjutnya, sistem integumen itu adalah sistem tubuh yang mempelajari tentang kulit ya. Karena kembali lagi ke topik bahwa hari ini kita membahas tentang kulit. Nah, fungsi dari kulit sendiri itu apa? Dia adalah mencegah penguapan air yang berlebihan di dalam tubuh manusia. Selain itu, dia merupakan organ reseptor, proteksi, dan prekursor. Terus, perlindungan terhadap sinar UV. Ini biasanya nih, yang gadis-gadis ini, yang cewek-cewek. Biasanya kalau mau keluar itu harus pakai sunscreen. Biar apa? Kulit terlindungi dari sinar UV langsung. Ya, kalau kita bisa bayangkan nih, kalau tidak ada kulit di tubuh manusia, apa yang akan terjadi dengan organ tubuh manusia? Kalau tidak ada kulit yang menjadi perlindungan dasar atau perlindungan pertama pada tubuh manusia. Nah, kita next ya. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada ya? Oke, kita next. Di sini ternyata struktur kulit itu ada 3 ternyata. Selama ini mungkin kita taunya kulit cuma yang di depan ini saja. Ada 3 lapisan struktur kulit. Mulai dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, sekarang kita akan membahas dulu tentang epidermis. Apa sih itu epidermis? Jadi menurut dari bahasa Yunani, epidermis itu dia terbagi menjadi 2 kata. Ada epi dan ada dermis. Epi itu adalah di atas. Epi artinya di atas, dermis artinya kulit. Dari pernyataan tadi, akhirnya ada yang bisa menyimpulkan ke saya, apa sih sebenarnya epidermis itu? Saya Ibu. Ya, silakan Sister. Jadi epidermis itu dia merupakan lapisan terluar dari kulit yang dimana dia berfungsi sebagai pelindung utama tubuh dari infeksi, kerusakan fisik, dan kehilangan air yang berlebihan. Betul ya jawabannya Siska. Jadi dari kata epi saja ini kita sudah tahu sebenarnya dia adalah lapisan terluar atau lapisan paling atas. Itu yang dimaksud dengan epidermis. Ciri-ciri epidermis ini apa sih? Dari gambar ini kita bisa lihat, oh ternyata epidermis itu dia tidak memiliki arteri, vena, pembuluh darah. Jadi di epidermis itu tidak ada pembuluh darah. Jadi epidermis ini selain dia merupakan lapisan terluar tubuh, dia juga tidak memiliki pembuluh darah. Pertanyaan yang muncul, Bu, dari mana epidermis bisa dapat nutrisi, bisa dapat oksigen kalau dia tidak memiliki pembuluh darah? Sedangkan yang menghantarkan nutrisi kan pembuluh darah. Nah, baik, kita akan bahas ke dermis. Jadi, dermis ini adalah lapisan tengah. Dermis itu tepat di bawah epidermis dan di atas dari hipodermis. Nah, apa sih ciri-ciri dari dermis ini? Nah, ciri-ciri dari dermis ini bisa kita lihat dari gambar. Epidermis ini memiliki pembuluh darah. Jadi kalau kalian dicubit dan sakit, berarti itu sudah sampai ke dermis. Kalau misalnya kalian dicubit dan belum sakit, berarti itu cuma epidermis yang diambil. Tapi itu karena saking tipisnya itu tidak mungkin ya. Selain dari dia memiliki pembuluh darah, apalagi fungsi dari dermis? Ternyata si dermis ini adalah penyuplai. Dia yang memberikan nutrisi, dia yang memberikan oksigen ke epidermis ini. Sekarang untuk lapisan hipodermis, sama, cuma kata epi dan hipo. Hipo itu berasal dari bahasa Yunani. Jadi hipo itu artinya di bawah. Jadi hipo itu adalah jaringan paling bawah atau kulit bawah. Jadi hipodermis ini apa ciri-cirinya? Ya, kalau kita lihat dari gambar sama, dia sudah memiliki arteri dan vena. Yang pertamanya, yang kedua, dia menyimpan cadangan lemak. Jadi di hipodermis inilah lemak-lemak kita disimpan sebagai apa? Cadangan untuk energi kita nantinya. Makanya pada saat seseorang berpuasa itu seseorang masih bisa beraktivitas seperti orang yang tidak berpuasa. Ya karena apa? Ada si hipodermis yang menyimpan cadangan lemak di bawah. Ya ini nantinya yang akan diurai untuk menjadi energi. Jadi ini adalah struktur kulit yang umum adalah epidermis, dermis, dan
hipodermis. Oke, baik. Ada pertanyaan di sini? Oke, baik, kita lanjut ya. Kita akan bahas jenis-jenis kelainan pada sistem integumen, khususnya kulit. Nah, kalau kita berbicara tentang jenis-jenis kelainan, sebenarnya itu banyak sekali jenis kelainan yang akan terjadi pada kulit kita. Cuma di sini Ibu cuma mengambil 3 di antaranya ya. Ini yang paling sering kita dapatkan. Jadi ada dermatitis, ada psoriasis, dan ada luka bakar. Apa sih dermatitis itu? Jadi dermatitis itu adalah peradangan kulit yang biasanya disebabkan oleh alergen atau iritan. Atau biasanya kita sebut alergi. Itu adalah dermatitis. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan gatal, kemerahan, ada ruam di kulit kita. Respon fisiologisnya itu melibatkan pelepasan histamin dan aktivitas sel imun. Jadi meskipun alergi pada manusia itu ada hubungannya juga dengan sistem imun. Sistem imun tetap bekerja meskipun cuma alergi. Nah, terus gejala klinisnya apa? Gatal. Ini saya rasa gatal kalian sudah tahu ya. Gatal itu apa yang membuat kita untuk rasa ingin menggaruk. Nah, itu yang dimaksud dengan gatal. Terus apa? Kemerahan. Nah, kemerahan itu biasanya kalau gatal itu pasti otomatis kulit juga biasanya langsung kemerahan gitu ya. Terus ada vesikel. Vesikel ini apa? Vesikel itu kayak bulir-bulir kecil yang berisi cairan bening. Jadi dia kayak butir-butir kecil gitu yang di kulit seseorang manusia, tapi dia memiliki cairannya itu bening. Terus ada eksudasi. Eksudasi ini seperti yang digambar ini. Di eksudasi itu ada cairan yang keluar. Ada cairan yang keluar dari bekas luka itu atau alergi itu. Nah, cairan itu biasanya berwarna keruh atau lebih kental. Berbeda dengan vesikel. Vesikel ini cairannya bening. Ya. Oke, kita next ya. Bagaimana dengan patofisiologinya? Nah, ini tadi hubungannya dengan sistem imun. Nah, kalau kita berbicara tentang patofisiologi, disrupsi barrier epidermis, maksudnya kerusakan skin barrier. Ini pasti kalian pernah dengar toh, apalagi yang cewek-cewek ini kalau pergi konsul di dokter-dokter kulit, pasti skincare-nya harus diperbaiki dulu skin barrier-nya. Jadi maksudnya lapisan kulitnya dulu, yang dasar epidermis dulu yang harus diperbaiki. Nah, apabila epidermis ini kurang baik, nah itu akan menyebabkan penetrasi alergen atau alergi akan mudah masuk ke lapisan epidermis dan akan mudah masuk ke lapisan dermis. Apa yang akan terjadi? Sel dendrit ini merupakan antigen di dalam tubuh kita. Sel dendrit ini nantinya akan mengambil alergen-alergen yang masuk ke dalam tubuh manusia. Setelah dia mengambil, apa yang akan terjadi? Nah, itu akan dibawa ke sel T dan akan menghasilkan IL-4, IL-13, dan IL-31. Apa itu, Bu? IL-4 dan IL-13 ini memicu peradangan. Jadi, itu akan memicu peradangan pada kulit manusia. Dan IL-31 itu, ini adalah penyebab rasa gatal. Nah, ini salah satu bentuk respon tubuh manusia, sistem antibodi manusia yang bekerja, sehingga menghasilkan IL-4, IL-13, dan IL-31. Ya, begitu ya. Oke, kita next. Nah, bagaimana dengan respon tubuhnya? Kalau pasti yang pertama adalah reaksi imun. Reaksi imun itu ini, bisa kita lihat dari gambar ini. Dia itu akan memerah, akan ada iritasi pada kulitnya. Nah, itu yang dimaksud dengan reaksi imun. Terus ada histamin. Nah, dia akan iritasi, memerah, dan akan merasakan panas. Jadi di daerah yang iritasi ini terasa hangat. Begitu. Terus kalau vasodilatasi itu bagaimana? Seperti ini. Dia akan membengkak, memerah, dan itu akan panas di daerah yang iritasi tersebut. Kalau edema apa pembengkakan? Biasanya kan kalau alergi itu kadang bengkak, misalnya kayak alergi seafood, biasa langsung mukanya bengkak-bengkak. Nah, itu yang dimaksud dengan edema. Terus kalau eksudasi akan keluar cairan begini di daerah yang alergi. Oke? Nah, selanjutnya, penanganannya apa? Saya rasa penanganannya ini kita semua sudah tahu ya. Kita harus sering-sering menggunakan pelembab pada kulit. Biar apa? Biar tidak terjadi iritasi. Terus kalau misalnya memang sudah terjadi alergen, itu kita harus pakai kortikosteroid topikal. Dan ini biasanya kita dapat di apotek-apotek, banyak diperjualbelikan bebas. Terus menghindari pemicu. Jadi kalau kalian sudah tahu, kalau misalnya kalian alergi seafood misalnya, sebisa mungkin hindari pemicunya. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyakit psoriasis. Psoriasis ini adalah gangguan autoimun ternyata. Jadi imun kita sendiri yang menyerang diri manusia. Ini yang menyebabkan kulit menebal, bentuknya kayak begini. Bersisik, kemerahan,
Akibatnya apa? Ini diakibatkan oleh hiperproliferasi keratinosit dan respon imun yang berlebihan. Ya, jenis-jenisnya apa? Ada vulgaris. Vulgaris itu yang ini. Terus kalau erythrodermik itu sama dengan vulgaris, tapi dia tidak bisa disembuhkan dengan sendirinya. Dia harus butuh penanganan medis. Terus ada pustular. Pustular itu kadang yang berair begitu juga. Selanjutnya apa gejala-gejala psoriasis? Yang pertama yang tadi ini. Sama, kulit akan memerah, bintik-bintik, dan akan mengakibatkan rasa gatal, kulit akan iritasi. Terus nail, kuku si penderita itu sedikit demi sedikit itu kukunya akan rapuh. Terus ada chronic plaque, nah ini akan ada penumpukan atau penebalan, dan ini rasanya gatal. Terus ada milkweed, ini yang sama seperti tadi itu, kalau ada bintik-bintik yang berisi cairan bening. Terus ada inverse psoriasis, nah ini ada cairan keruh yang keluar dari situ. Ya, patofisiologinya kurang lebih sama. Jadi interaksi genetik dari lingkungan itu, kemudian aktivitas dendrik, nah sel dendrik tadi memakan, setelah itu dibawa ke sel T, terus nanti menghasilkan sitokinis, itu yang menyebabkan hiperproliferasi keratinosit. Biasanya ini terjadi 3-5 hari atau 28-30 hari di hari normal. Oke? Mengerti? Oke, baik, kita lanjut ya. Kita masuk ke luka bakar. Luka bakar itu definisinya apa? Luka bakar itu, saya rasa luka bakar ini sudah sering atau hampir semua kita sudah pernah melihat ya, atau mungkin kita sendiri yang pernah mengalami yang dimaksud dengan luka bakar. Jadi kerusakan pada kulit atau jaringan lain yang disebabkan oleh panas, radiasi, zat kimia, atau listrik. Nah, luka bakar ini dapat bervariasi mulai dari luka ringan sampai yang luka berat. Luka ringan itu misalnya lukanya cuma sampai ke epidermis saja, dia belum turun ke dermis. Atau bahkan sampai lapisan kulit paling bawah atau jaringan di bawahnya. Atau sudah sampai ke otot, sudah sampai ke tulang. Itu yang dimaksud dengan luka dalam. Kira-kira menurut kalian yang dimaksud dari luka listrik itu contohnya apa sih? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya. Baik, Bu. Kalau contoh dari luka bakar akibat listrik itu contohnya kita tersengat listrik tegangan tinggi, Bu. Dan bisa juga terkena mungkin setrika seperti itu. Terima kasih, Bu. Jadi betul, jadi kerusakan dari listrik itu misalnya tersengat listrik. Jadi kalian jangan berpikiran bahwa luka bakar itu diakibatkan karena api, terus kulit. Nah, bukan itu ya. Jadi luka bakar itu banyak jenisnya. Misalnya kalian habis naik motor nih, terus nggak sengaja kena dari knalpotnya. Nah, itu merupakan luka bakar juga karena itu adalah hantaran panas. Nah, sama dengan setrika yang dijelaskan Riri tadi. Jadi betul ya. Jadi contohnya adalah setrika, terus kesetrum listrik. Jadi jangan sampai kalian berpikiran bahwa luka bakar itu pada saat memang kita betul-betul terpapar langsung dengan api. Jadi bukan itu yang dimaksud ya. Nah, ternyata sama. Selain dari derajat luka bakar, ternyata ada 3 derajat juga. Jadi kita mulai dari yang superficial atau tipe derajat 1. Jadi bisa lihat ciri-cirinya dari derajat luka bakar tipe 1 yang pertama itu dia merah dan kering. Merah dan kering itu tapi dia belum sakit, dia tidak sakit. Jadi kira-kira ada yang tahu apa contoh kasus dari luka bakar derajat 1? Saya, Ibu. Contoh kasusnya itu seperti terpapar sinar matahari secara langsung, misalnya ketika kita berjemur di pantai, Ibu, di jam 1 siang. Oh ya, betul. Jadi betul ya, Via tadi. Jadi derajat luka bakar tipe 1 itu yang atau superficial itu contoh kasusnya misalnya kita terpapar sinar matahari. Kalau misalnya kita berjemur jam 1 siang itu otomatis ya, itu akan terbakar dengan sinar matahari. Nah, terpapar sinar matahari langsung itu sudah menyebabkan luka derajat tipe 1. Ini belum sakit. Biasanya kan kalau cuma matahari itu enggak sakit, paling kayak perih, bagaimana gitu. Nah, itu karena apa? Karena dia cuma sampai di kulit epidermis saja. Nah, seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya bahwa epidermis itu tidak memiliki pembuluh darah. Jadi kalau misalnya luka derajat tipe 1 itu biasanya akan sembuh dengan sendirinya, apalagi kalau sudah dibantu dengan moisturizer gitu ya. Untuk yang parsial atau tipe derajat 2, nah ciri-cirinya ini pink, lembab, bulah, atau dia sudah berair.
atau lembab. Jadi luka yang tipe 2 ini dia sudah menembus kulit dermis, dia sudah masuk ke dermis yang atas. Jadi dia sudah tembus epidermis terus sudah ke dermis, tapi dermisnya belum full, dermisnya masih bagian atas ya. Ini biasanya di sini sudah perih ini karena di sini sudah ada pembuluh darah. Nah, biasanya di sini sudah ada lembab atau sudah kayak basah-basah begitu, pokoknya sudah lembab. Nah, itu biasanya sudah masuk kategori parsial atau derajat 2 ya. Ini biasanya sudah butuh penanganan medis, misalnya kayak pakai salep dan lain-lain. Nah, terus kalau yang derajat 3 bagaimana? Ciri-cirinya lebih parah lagi, karena ini sudah sampai ke dermis full. Jadi semua lapisan kulit dermis kita itu sudah luka bakar ini sudah sampai di situ. Nah, ciri-cirinya biasanya coklat atau hitam dan biasanya kering di bawah begitu. Biasanya kalau sudah dalam derajat 3, ini biasanya tidak bisa sembuh tanpa kita harus berobat langsung ke medis, harus ada penanganan medis di sini. Dan ciri-ciri lainnya, biasanya luka derajat 3 ini pasti meninggalkan bekas. Entah itu hitam atau pokoknya di luka itu pasti akan ada bekasnya bahwa itu pernah luka sebelumnya. Nah, itu ciri-ciri dalamnya luka derajat kalau sudah di derajat 3. Selanjutnya, nah komplikasinya apa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada manusia apabila terkena luka bakar dan tidak segera ditangani? Yang pertama, dia akan infeksi. Infeksi itu apa? Mikroba atau virus, entah bakteri ataupun jamur, itu akan masuk ke epidermis atau ke kulit kita yang luka. Itu yang disebut dengan infeksi atau berkembangnya mikroba di luka itu. Itu yang mengakibatkan infeksi. Nah, biasanya kalau sudah begini, ini sudah, kalau infeksi begini, otomatis ini butuh penanganan medis, harus pemberian antibiotik, ya, dan lain-lain. Nah, terus yang kedua ada namanya shock hipovolemik. Shock hipovolemik apa? Akan kekurangan cairan tubuh di dalam tubuh manusia. Karena kembali lagi yang tadi, bahwa fungsi kulit itu adalah dia akan mengatur cairan di dalam tubuh manusia. Shock hipovolemik ini adalah kalau misalnya seseorang terkena luka bakar dan dia akan kekurangan cairan. Akibatnya apa? Jantung tidak bisa memompa dengan normal seperti biasanya. Endingnya apa? Biasanya kalau penanganannya lambat bisa memperparah kondisi seseorang yang terkena luka bakar. Nah, terus yang ketiga ada kontraktur. Kontraktur itu apa? Perpendekan jaringan. Nah, misalnya contoh, jari-jarinya nih yang kena luka bakar. Biasanya kalau misalnya penanganannya lambat, itu dia akan memendek. Jadi semestinya misalnya nih jarinya panjang begini, tapi setelah kena luka bakar, itu kalau lama penanganannya ini dia akan memendek. Jaringannya akan memendek. Jadi akan berbeda dengan tangan yang satunya yang tidak kena dengan luka bakar. Itu kalau penanganannya lama ya, atau sudah terjadi komplikasi. Selanjutnya, nah itulah tadi beberapa jenis-jenis penyakit yang terjadi pada kulit. Setelah ini kita simpulkan ya apa yang hari ini kita pelajari, bahwa kesimpulan materi hari ini tuh sistem integumen itu berfungsi sebagai pelindung utama tubuh dari lingkungan luar dan terdiri dari kulit, rambut, dan kelenjar. Beberapa kelainan umum pada sistem integumen antara lain ada dermatitis, ada psoriasis, dan ada luka bakar. Itu mungkin materi saya pada pagi hari ini. Jadi untuk materi ini kalian sudah bisa buka di Edlink kalian masing-masing ya. Ibu sudah upload materinya beserta dengan referensi dan referensinya. Beserta jurnal-jurnal yang Ibu pakai pada materi ini atau PPT ini. Mungkin saya rasa mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan pernyataan diri dosen dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT khususnya di bidang pengajaran untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.